Welcome to Grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Halo semua, selamat pagi. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar subtema 2, selalu berhemat energi. Subtema yang kedua, pembelajaran baru ya, manfaat energi. Pembelajaran yang pertama. Let's go. Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia IPA, membaca tentang petunjuk pemakaian dan perawatan komputer, menulis teks petunjuk penggunaan alat elektronik, menjelaskan tentang manfaat macam-macam energi, melakukan percobaan tentang perubahan energi. Mari kita lihat satu demi satu. Nah, pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari macam-macam energi dan sumbernya. Sekarang kita belajar apa manfaat energi tersebut. Pertama kita lihat energi cahaya. Energi cahaya dapat menjadikan kita dapat melihat bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Pada malam hari, bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Agar dapat melihat pada malam hari, kita menggunakan lampu, lilin, lentera, senter, atau obor sebagai sumber cahaya. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Energi panas. Energi panas matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Manfaat energi panas dari matahari bagi manusia adalah: yang pertama, bisa menguapkan air sehingga pakaian basah di jemuran akan menjadi kering, bisa menghangatkan ruangan, bisa mengeringkan bahan makanan yang jemur seperti ikan asin, padi yang baru dipanen, kerupuk, dan kopi, dan lain-lain. Dan keempat, pembuatan garam. Dan kelima, bisa membangkitkan tenaga listrik. Selain matahari, energi juga dapat dihasilkan dari lampu dan api. Energi gerak. Angin merupakan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sudah belajar angin sebelumnya. Contoh pemanfaatan energi gerak bagi manusia adalah mempercepat pengeringan pakaian yang basah, menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk menggiling biji-bijian, memompa air, serta menghasilkan listrik. Yang ketiga, menggerakkan perahu nelayan. Keempat, bermanfaat untuk olahraga seperti perahu layar dan layar gantung. Kelima, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan. Selain angin, energi gerak dihasilkan oleh air mengalir, yaitu peralatan elektronik. Nah, kita masuk pada energi kimia. Energi yang tersimpan dalam bahan kimia seperti makanan ya. Bahan kimia juga dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Selain makanan, energi kimia juga dapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainan anak, sehingga listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin. Energi listrik. Energi listrik yang paling banyak digunakan ya, dan ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menerangi kita saat malam hari. Benda-benda di sekitar kita dapat berfungsi kalau ada listrik. Mesin cuci, televisi, radio, telepon, penanak nasi, komputer, kipas angin. Mari kita coba lakukan manfaat energi.
Energi panas, silakan Anda tulis apa manfaatnya. Satu saja, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi kimia. Kita buat seperti ini, peta konsep namanya. Kita isi yang kosong-kosong. Oke, salah satu cara menghemat listrik adalah dengan mengurangi penggunaan peralatan elektronik. Misalnya, mengganti penggunaan kipas angin listrik dengan kipas tangan. Coba anak-anak lihat yang ada di gambar. Ya, ini adalah kipas tangan. Ketika kita kepanasan, kita boleh gunakan dengan kipas tangan ini. Ini ada cara-cara membuatnya. Bahannya tentunya gunting, kertas, lem, dan stick. Nah, kita buat kipas sekarang, dan anak-anak boleh videokan caranya, kemudian kirim kepada gurumu ya. Boleh ya? Oke, Mem tunggu. Nah, listrik. Gejala kelistrikan ini kita gali ya, ditemukan oleh orang Yunani lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka menemukan jika sebuah batu amber digosokkan pada sebuah kain seperti sutra, maka debu, jerami, dan bulu-bulu akan menempel pada batu amber ini. Nah, kata listrik berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti amber ya. Namun, kemudian beberapa ilmuwan banyak melakukan penelitian tentang listrik. Di antaranya yang terkenal adalah Bapak Michael Faraday. Oleh karena itu, Faraday disebut Bapak Listrik, ya, Michael Faraday. Karena merupakan energi, kita tidak dapat melihat listrik, ya. Siapa yang pernah lihat listrik? Ada? Tidak kan? Namun, kita dapat melihat pengaruhnya. Anak-anak pernah lihat ketika hujan turun, ada petir. Nah, petir yang kita lihat sewaktu hujan itu merupakan contoh adanya listrik ya. Oke, energi listrik sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kita harus menghemat listrik dengan sebaik-baiknya. Setelah penjelasan di atas, mari kita jawab 4 pertanyaan yang ada di slide ini. Oke? Berikut kita melihat petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Ini ya, ini ada petunjuknya. Tempatkan komputer di posisi yang sirkulasi udaranya cukup, jauhkan dari segala hal yang berhubungan dengan air. Pastikan semua kabel telah terpasang di tempatnya. Tekan tombol monitor dan lain-lain. Anak-anak bisa baca ya pada slide ini. Setelah penjelasan di atas, mari kita coba buat salah satu tulisan petunjuk penggunaan alat elektronik seperti contoh di atas, tapi kita pilih yang Anda ketahui pemakaiannya dan perawatannya. Kemudian buatlah petunjuk penggunaan alat tersebut. Bisa ya? Oke. Nah, kita masih belajar mengenai perubahan energi. Gambar di samping, ini anak sementara menonton televisi. Pada televisi, energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi, sehingga kita dapat melihat gambar dan mendengar suaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi dapat berubah menjadi energi lain. Ya, berikut ada beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi gerak ya. Ketika kita membuat kertas berbentuk spiral ya, kemudian kita panaskan di atas lilin, apa yang terjadi? Kertas ini akan bergerak, jadi energi panas menjadi energi gerak. Kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan kanan dan tangan kiri ketika kita gosok-gosokkan akan menjadi hangat. Berikut
Contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu, layar televisi, dan layar monitor. Contoh berikut perubahan energi gerak menjadi energi listrik, yaitu pada pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya mixer, blender, dan kipas angin. Ya, dari energi listrik dia menjadi energi gerak. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya senter dan mainan yang menggunakan baterai, ya, dia menjadi energi listrik. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi kimia, contoh pengisian aki atau charge batu baterai. Perubahan energi panas menjadi energi listrik, contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berikut perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika listrik, solder, kompor listrik, ya, dari listrik dia menjadi panas, oven listrik, dan microwave. Perubahan energi kimia menjadi panas, contohnya energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah kita makan. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang terakhir kita lihat perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, contoh ketika kita bertepuk tangan. Mari kita melakukan percobaan perubahan energi, ya. Kita coba. Alat yang kita gunakan adalah kompor, panci, air. Langkah kerja pertama, panaskan panci berisi air di atas kompor. Tunggu hingga ia mendidih. Ketiga, setelah mendidih amati air dalam panci. Apakah air bergerak? Kemudian matikan nyala api kompor dan amati dalam panci. Apakah air masih bergerak-gerak? Nah, setelah Anda membuat percobaan ini, coba menjawab pertanyaan ini. Energi apa yang digunakan pada percobaanmu? Dari mana energi panas tersebut berasal? Apakah air bergerak-gerak ketika mendidih? Keempat, sebutkan perubahan energi yang terjadi pada air mendidih. Bisa ya, gampang. Alat dan bahannya ada di rumah kita. Buatlah video ketika sedang melakukan percobaan ini dan kirimkan pada gurumu. Boleh ya? Oke, ditunggu. Terima kasih sudah mempelajari pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton videonya dan tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, ya, untuk peningkatan channel video ini. Salam sehat.